Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Gira Saputra, NIT 6225 111 350 130, kelas N1D absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktek tugas informatika, penggunaan dan etika Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa. Izin Bapak, izin menjelaskan, izin mempresentasi. Yang pertama, latar belakang dari penggunaan Gen AI ini. Perkembangan teknologi AI mendorong perubahan besar dalam dunia pendidikan, yaitu khususnya di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah tinggi lainnya. Jadi latar belakang penggunaan AI di sini mampu dapat berusaha untuk membantu mahasiswa atau membantu pelajar dan membantu orang-orang yang kesusahan dalam menggunakan teknologi tersebut. Selanjutnya, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence AI adalah sistem komputer yang mampu meniru kecerdasan manusia. Jadi di sini intelijensi AI itu juga yang buat manusia. Jadi komputer mampu meniru kecerdasan manusia. Di sini sistem membuat AI agar bisa lebih cepat diakses oleh manusia dan lebih cepat untuk memproses apa yang kita butuhkan dalam manusia. Selanjutnya, pengertian generatif AI. Generatif AI adalah cabang AI yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, dan kode. Jadi di sini generatif AI itu mampu menghasilkan banyak cabang seperti konten baru, teks, gambar, audio, dan kode. Jadi misal sebagai mahasiswa atau pelajar atau manusia lainnya ingin mencari tentang konten-konten baru atau gambar-gambar di luar sana yang baru, itu bisa langsung mengakses AI. Jadi lebih mudah dan lebih rinci. Terima kasih. Selanjutnya, contoh aplikasi Gen AI yaitu ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Dell AI. Yang pertama, ChatGPT. ChatGPT sangat membantu, sangat berpengaruh bagi mahasiswa sekarang maupun pelajar sekarang. Banyak mahasiswa maupun pelajar di Indonesia maupun di seluruh dunia menggunakan ChatGPT. Jadi kita mau mengetik atau mau mencari apapun yang kita cari, yang mau kita cari, langsung berapa detik langsung bisa muncul di ChatGPT. Jadi ChatGPT sangat mudah untuk diakses dan sangat mudah untuk mengakses semua yang kita cari. Jadi ChatGPT sangat bermanfaat bagi pelajar maupun mahasiswa yang sedang berkuliah maupun sedang sekolah. Selanjutnya, Google Gemini. Google Gemini juga salah satu item atau salah satu partner dari ChatGPT. Google Gemini lebih merujuk atau memasuki ranah kode. Google Gemini mempunyai banyak macam atau konten baru maupun kode, gambar, audio itu ada di Google Gemini. Jadi kita sebagai pelajar maupun mahasiswa seperti saya, Google Gemini itu sangat penting jika kita mencari kode, mencari artikel-artikel dari pelajaran informatika yang saya dapat. Banyak kode-kode yang saya temukan di Google Gemini. Jadi itu sangat mempermudah bagi saya untuk mengakses kode tersebut.
Selanjutnya, Microsoft Copilot. Microsoft itu salah satu bagian dari AI juga yang termasuk banyak ditemukan di komputer maupun laptop kita. Jadi Microsoft Copilot itu sangat membantu kita dalam pembelajaran juga. Tentunya bagi mahasiswa itu sangat penting, kita setiap hari hampir menyentuh laptop maupun komputer yang ada di sekitar kita. Jadi itu sangat penting bagi pelajar maupun mahasiswa seperti saya. Selanjutnya, peranan Gen AI dalam pendidikan, mendukung pembelajaran mandiri dan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Peranan Gen AI dapat mendukung sekali dalam pembelajaran. Itu sangat penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Salah satunya dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat mampu langsung memahami apa yang disampaikan oleh dosen maupun guru. Jadi Gen AI sangat penting bagi mahasiswa dan membantu dalam pembelajaran dan meningkatkan pemahaman kita semua. Selanjutnya, Gen AI sebagai asisten belajar. Jadi Gen AI dapat berperan sebagai tutor virtual dan membantu mahasiswa belajar kapan saja. Jadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Gen AI sangat membantu bagi mahasiswa belajar kapanpun dan dimanapun. Asal ada internet, kalian bisa mengakses itu semua. Berbagai AI dapat diakses oleh semua manusia, semua khalayak, pelajar, mahasiswa maupun manusia yang lain. Selanjutnya, contoh penggunaan pertama, membantu memahami materi kuliah. Itu sangat jelas, yang sulit dan dengan bahasa yang sederhana. Jadi penggunaan Gen AI dalam mahasiswa kita nih, misal dapat tugas yang sulit maupun tugas yang cukup sulit, itu langsung bisa membantu memahami kuliah dengan bahasa yang sederhana. Selanjutnya, contoh yang kedua, membuat rangkuman materi dari buku atau jurnal akademik. Jadi di sini kita misal sebagai mahasiswa dapat materinya satu buku atau dua buku yang sangat tebal, kita tinggal mencari di AI, Gen AI, itu langsung bisa membuat rangkuman dari buku atau jurnal akademik. Jadi itu sangat membantu, itu sangat penting sekali bagi kita dalam belajar. Kita bisa meringkas rangkuman kita dan bisa efektif dalam belajar. Selanjutnya, penggunaan ketiga, membantu pembuatan presentasi dan laporan akademik. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa di PIB salah satunya sering mendapatkan tugas membuat PPT atau PowerPoint. Jadi presentasi kita tinggal tulis saja di AI materi apa yang mau kita presentasikan, mau kita buat PowerPoint, itu langsung terinci, langsung kita tinggal menyalin atau mengulang terus dan kita langsung bisa membuat presentasi langsung ditampilkan ke depan. Selanjutnya, penggunaan keempat, menyediakan latihan soal dan pembahasan. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa atau pelajar sangat butuh, sangat butuh sekali latihan soal dan pembahasan. Latihan soal itu sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa dalam ingin mengikuti tes maupun apapun itu, kita harus perbanyak latihan soal
Jadi di Gen AI itu banyak soal-soal yang terperinci dan ada juga pembahasannya. Jadi kita tidak bingung apa sih misal soal ini, apa sih jawabannya. Nah, kita di situ tidak bingung dan tidak eh, memikirkan pembahasan lagi. Jadi itu lebih mudah dan lebih terpercaya. Selanjutnya, manfaat Gen AI bagi mahasiswa yaitu pertama, efisiensi waktu. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mendukung kreativitas. Jadi di sini kita menggunakan Gen AI itu sangat singkat waktunya, efisiensi waktu sangat singkat, meningkatkan produktivitas itu sangat penting, dan kreativitas. Jadi Gen AI itu sangat penting bagi mahasiswa kita yang banyak kegiatan ya. Di sini sangat meningkat waktu dan meningkatkan produktivitas. Jadi kita lebih terperinci, ada tujuannya masing-masing, dan mendukung kreativitas kita, macam kreativitas yang disediakan oleh Gen AI. Selanjutnya, tantangan penggunaan Gen AI yaitu ketergantungan dan risiko kesalahan informasi. Nah, ini tantangan pengguna Gen AI. Contoh teman-teman saya dan mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana itu sangat bisa ketergantungan. Jelas itu sangat tidak baik bagi maupun Gen AI dia secanggih apapun, tapi kalau kita tidak mengasah otak kita, buat apa juga? Otak kita menjadi lemah dan menjadi tidak tahu apa-apa langsung Gen AI, tidak boleh. Itu sangat ketergantungan dan berlebihan. Risiko kesalahan informasi. Nah, di sini Gen AI nggak cuma kita aja yang pakai, nggak cuma wilayah lingkup Indonesia aja yang pakai, wilayah seluruh dunia. Dan Gen AI itu juga manusia yang meniru kecerdasan manusia. Jadi manusia itu juga punya salah. Jadi kesalahan informasi itu sangat banyak di Gen AI. Jadi lebih hati-hati, makanya kita harus memakai pikiran kita atau otak kita. Itu sangat penting. Selanjutnya, pentingnya etika dalam Gen AI. Menggunakan Gen AI harus memperlihatkan nilai kejujuran akademik. Gitu ya, guys. Selanjutnya, pengertian etika penggunaan Gen AI. Etika adalah aturan moral dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Jadi kita menggunakan Gen AI itu harus bertanggung jawab dan harus memotivasi kita untuk belajar. Selanjutnya, prinsip etika penggunaan digunakan sebagai alat bantu aja ya guys, tidak menggantikan proses berpikir. Nah, sebelumnya saya sudah bilang, jadi Gen AI mau secanggih apapun, kalau kita tidak berpikir, kita tidak bisa mengasah otak kita. Selanjutnya, larangan penggunaan Gen AI. Jelas, yang pertama, plagiarisme. Plagiat itu tidak boleh. Dan kedua, mencontek ujian atau tugas. Nah, itu sangat banyak sekali mahasiswa atau pelajar yang menggunakan AI sebagai mencontek. Itu tidak boleh ya. Tanggung jawab mahasiswa bertanggung jawab atas hasil akhir tugasnya. Jadi mahasiswa harus bertanggung jawab atas hasil tugasnya semua. Kalau jika menggunakan AI ya kita rubah sedikit. Kalau jangan tergantungan, kita harus berpikir. Selanjutnya, Gen AI dan akademik. Hasil dari Gen AI harus kita pahami dan disesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Harus pakai logika ya. Kesimpulan terakhir nih guys, Gen AI sangat bermanfaat untuk pembelajaran jika digunakan secara bijak dan etis. Jadi Gen AI harus kita manfaatkan dalam berpikir dengan bijak dan etis. Oke, jika Gen AI itu sangat canggih, kita juga harus lebih canggih dengan otak kita. Jangan terpengaruh. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Izin Bapak.